Selama 20 tahun hidup saya dibayang-bayangi penyakit mengerikan, yaitu GERD dan anxiety. Hingga akhirnya qadarullah dengan izin Allah saya diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan bismillah, insya Allah berkah. Hai, saya Teh Sana. Sebelum saya sharing masalah pribadi saya seputar GERD dan anxiety, jangan lupa follow, like, save, and share supaya video ini sampai kepada mereka yang mungkin saat ini sedang membutuhkan informasi seputar GERD dan anxiety. Dan supaya kalian gak ketinggalan informasi dari akun ini yang nantinya insya Allah akan selalu sharing dan memberi informasi seputar GERD dan anxiety. Inilah kisah dan pengalaman saya. Selama 20 tahun saya hidup dalam bayang-bayang GERD dan anxiety dengan perasaan cemas yang sangat luar biasa. Bahkan untuk mengingat masa-masa itu sejujurnya saya masih sangat-sangat trauma. Tapi qadarullah hari ini saya berusaha untuk memberanikan diri berbagi cerita tentang pengalaman pahit yang saya alami selama 20 tahun ini. Hingga pada akhirnya saya sembuh dan terhindar dari penyakit 1000 sensasi ini dan bisa berdamai dengan keadaan dan berdamai dengan diri saya sendiri. Selama 20 tahun saya hidup dengan GERD dan anxiety. Setiap hari terasa seperti hidup tapi mati, perjuangan yang gak berujung. Gimana enggak? Berjuang dalam diam, berperang melawan pikiran-pikiran negatif yang ada di otak sendiri dengan perasaan cemas dan rasa takut yang gak beralasan. Mau cerita-cerita ke siapa, mau sharing-sharing ke siapa, cuma diam. Terlihat sehat dari luar, sehari-hari masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa, seperti orang normal pada umumnya. Padahal di dalam hati ada rasa marah, sedih, takut, campur aduk, otak semrawut seperti sedang berada di alam yang berbeda. Belum lagi menjelang asar, maghrib sampai tengah malam, badan itu udah nggak karu-karuan. Pikiran saya itu udah kemana-mana. Perut tiba-tiba membesar, mual, muntah-muntah, sampai isi perut saya terkuras habis, gak ada isi. Yang tersisa hanya cairan asam yang sangat luar biasa tajam, yang akhirnya merusak gigi saya sampai terkikis habis seperti ini. Belum lagi dada saya panas seperti rasa terbakar, seperti ada luka yang disiram jeruk nipis. Bayangkan gimana sakitnya. Dan keringat saya keluar sebesar-besar jagung. Badan saya dingin seperti mayat hidup. Gak pernah saya merasakan badan saya hangat selama saya sakit. Sampai saya berpikir apakah ini ciri-ciri orang mau meninggung. Saya pikir saya mau mati karena dingin gak ada habisnya. Orang nyentuh badan saya aja kaget, kenapa badan kamu dingin seperti es. Saya sendiri gak ngerti, entahlah, saya gak tahu kenapa badan saya waktu itu. Berobat ke orang pintar katanya saya kena guna-guna. Makin stres lah saya. Perasaan saya gak punya musuh, gak pernah bermasalah dengan siapapun, tapi kok bisa? Memang gejalanya sama persis seperti orang yang diguna-guna. Karena kambuhnya itu mulai dari menjelang maghrib sampai tengah malam, dan itu setiap hari saya rasakan. Gejala dan sensasinya begitu luar biasa banget. Perut saya tiba-tiba membesar, dada saya panas, jantung saya melemah, sesak, napas seperti terputus-putus, lemas, kepala keliengan, seperti badan tuh seperti nggak bertulang, sampai rasanya seperti mau meninggoy. Sampai pada suatu malam akhirnya saya berada di titik terendah saya, terlemah saya, yang saya benar-benar nggak berdaya. Saya bilang waktu itu sama ibu saya nggak kuat lagi, saya nggak kuat, ini sakit banget. Sampai saya bilang, saya minta ampun ya Allah, saya nggak kuat lagi. Kalau memang saya mau diambil, ambillah ya Allah. Kalau memang rasa sakit ini adalah penebus dosa-dosa saya ikhlas ya Allah. Jika Engkau berkehendak, ambil saya malam ini. Saya nggak kuat ya Allah, saya sakit. Sampai ibu saya aja ikut nangis karena saya dianggap ngomongnya itu udah ngelantur. Dan kenapa malam itu saya begitu pasrah? Karena saya merasa tubuh saya, mental saya nggak kuat karena setiap hari harus dihajar habis-habisan. Saya merasa capek secapek-capeknya, lelah selelah-lelahnya karena berobat kemana-mana sudah.
mau itu pengobatan medis, orang pintar, terapis, apapun itu. Minum obat ini, minum obat itu, obat dari dokter, bahkan tumbuh-tumbuhan di sekitar yang kata orang bisa menyembuhkan. Saya kejar, saya cari sampai dapat, saking pengen sembuhnya saya, tapi hasilnya tetap nihil. Rasa nyeri tetap ada, tak sembuh total. Walaupun dia ngerasa enakan, 1-2 hari kemudian kumat lagi, badan saya sakit lagi, badan saya tetap terasa nggak normal, pikiran selalu cemas, dan hidup rasa seperti terjebak dalam lingkaran setan dengan rasa takut yang nggak berujung. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti minum obat, baik itu obat medis, obat warung, herbal, semuanya saya hentikan. Bukan karena saya putus asa, tapi karena saya sadar. Saya merasa obat-obatan itu nggak berpengaruh apapun ke tubuh saya. Saya merasa malah lambung saya semakin tipis dan sulit untuk mencerna makanan apapun. Dan pada saat itulah saya mulai berjanji, sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Saya mulai hijrah. Saya serahkan semua rasa sakit saya sama Allah, karena saya sadar mau sekuat apapun kita berusaha dan ikhtiar untuk sembuh, jika hati ini kosong, kurangnya bersyukur, dan nggak yakin Allah sebaik-baik penyembuh, kita nggak akan sembuh. Yakinlah teman-teman, Allah itu sebaik-baik penolong, obat dari segala obat. Mungkin inilah waktunya kita benar-benar berserah diri pada Allah. Bukan lagi fokus pada rasa sakit, tapi fokus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bulan puasa tahun lalu dan tahun sebelumnya, alhamdulillah saya nggak pernah tinggal yang namanya puasa. Memang nggak pernah tinggal, separah apapun keadaan saya. Tapi semenjak puasa setahun lalu 2024 ya, saya mulai berjanji pada diri saya sendiri, selemah apapun keadaan saya, Allah nggak akan ninggalin saya. Allah nggak akan memberi ujian kepada saya di luar batas kemampuan saya. Dan alhamdulillah, dengan ikhlas dan selalu bersyukur pada hal sekecil apapun, alhamdulillah saya merasakan dampak yang sangat luar biasa pada tubuh dan kesehatan saya. Sadar nggak sadar, antara percaya dan tidak, tapi faktanya hati dan batin saya sejak saat itu mulai terasa tenang. Otak saya nggak lagi sibuk memikirkan hal-hal yang nggak harus saya pikirkan. Tubuh saya udah lagi nggak merespon sensasi-sensasi aneh yang dulu menakutkan. Badan terasa lebih segar dan fresh. Selera makan saya meningkat, berat badan saya bertambah. Alhamdulillah ya Allah, nggak ada henti-hentinya saya bersyukur. Rasa nggak percaya sih awalnya, sampai saya berpikir, inikah pertanda saya sembuh dari penyakit lingkaran setan ini ya Allah. Nggak nyangka bener, demi Allah saya nggak nyangka. Setelah capek berobat kemana-mana, ternyata obatnya ada di rumah sendiri. Cukup minum air putih aja setiap bangun tidur, detox pakai air putih setiap bangun tidur subuh dalam keadaan perut kosong. Saya berpikir fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa racun yang sulit dicerna yang ada di lambung saya. Dan saya yakin dalam hati, meski pengobatan sederhana, Allah pasti angkat penyakit saya. Dan alhamdulillah, akhirnya saya terhindar dari penyakit mengerikan tersebut. Jadi pesan saya buat kamu atau buat kalian yang sedang berjuang untuk sembuh dari GERD dan anxiety, sesakit apapun yang kalian rasakan sekarang, jangan lupa bersyukur. Lakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sekecil apapun itu. Berdamailah dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Jika kambuh sakitmu, jangan dilawan, tapi ditenangkan. Aku kuat, aku nggak sakit, aku sehat, aku baik-baik saja. Allah pasti sembuhkan sakitku. Jaga pikiran dari hal-hal yang negatif. Yang paling penting, menjalankan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Yuk, bisa yuk, perbaiki dirimu, perbaiki ibadahmu, sholat tepat waktu, perbanyak zikir dalam hati, dekatkan hati dengan doa, dan tenangkan jiwamu dengan ibadah. Subhanallah, janji Allah itu pasti, perlahan dan berproses. Allah pasti memberi kesembuhan di saat yang tepat. Itulah yang saya rasakan sekarang. Setelah setahun terakhir ini, badan saya kembali sehat seperti dulu. Semua sensasi yang dulu menakutkan hilang. Sekarang saya bisa makan bebas, tanpa ada rasa takut, tanpa ada pantangan, dan tanpa sensasi aneh seperti dulu lagi.
Saya benar-benar percaya ketika hati pasrah, tubuh pun ikut sembuh. Karena sejatinya yang menyembuhkan bukanlah obat, tapi hatimu dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu sedang berjuang dengan penyakit yang sama seperti yang dulu saya rasakan, jangan pernah menyerah. Obat mungkin hanya membantu, tapi kesembuhan sejati datang saat kita menyerahkan semua rasa sakit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya saja bisa sembuh, kamu juga pasti bisa sembuh. Semoga sharing saya hari ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Tetap semangat, kamu nggak sendirian. Sembuh itu nyata, bukan sekedar katanya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ingatlah pepatah itu. Sampai jumpa di video-video Tesana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.